Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit. Oke, setelah kita berhasil menyelesaikan naungan logika matematika dan kita juga sudah latihan ya, teman-teman, latihan logika matematika. Akhirnya kita sampai ke naungan berikutnya yaitu aljabar boolean ya. Nah, sebenarnya aljabar boolean ini itu mirip-mirip aja dengan logika matematika, tapi tentu saja ada perbedaan ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan kasih tahu aljabar boolean itu seperti apa sih. Nah, jadi aljabar boolean itu intinya merupakan sistem aljabar yang hanya punya dua nilai ya, yaitu satu atau yang kita sebut sebagai true dan nol yang kita sebut sebagai false ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bedanya apa dengan logika matematika? Nah, bedanya kalau logika matematika kan kita kan menyebutnya kan benar atau salah. Tapi kalau dalam aljabar boolean itu kita nyebutnya tuh true atau false ya kan? Atau yang paling tepatnya itu adalah satu atau nol gitu ya teman-teman. Jadi satu ini mewakili true dan nol mewakili false. Nah, singkatnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ya kan kalau logika matematika kan isinya itu kan berupa pernyataan kayak eh, jika si jika si A begini, maka si B tidak seperti itu, ya kan misalnya ya kan dan ya pokoknya gitu-gitulah. Jadi isinya tuh logika matematika tuh kan kayak berupa pernyataan-pernyataan tertentu, ya kan atau berupa eh, preposisi tertentu gitu ya kan ya yang isinya itu berupa benar atau salah gitu ya kan. Tapi kalau aljabar boolean itu isinya tuh satu atau nol ya kan, dan dia isinya itu benar-benar cuma satu atau nol gitu ya kan. Jadi dia tuh isinya tuh nggak ada kayak pernyataan-pernyataan seperti logika matematika kayak kan yang yang kayak aku sebutkan sebelumnya ya. Nah, jadi aljabar boolean kurang lebih seperti itu ya, mirip ya kan, tapi tentu saja berbeda ya dengan logika matematika. Nah, kemudian ya di dalam aljabar boolean itu ada operasi-operasinya juga gitu loh ya kan. Nah, sama seperti eh, logika matematika gitu loh ya kan. Aljabar boolean juga ada operasi-operasinya ya kan. Nah, operasinya apa saja ya? Operasi yang pertama itu adalah operasi AND. Nah, kalau dalam logika matematika kan kita kan taunya konjungsi ya kan. Nah, tapi kalau dalam aljabar boolean kita nyebutnya tuh AND ya, seperti ini ya. AND ya kan. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi AND itu merupakan operasi yang hanya akan menghasilkan nilai satu jika kedua input itu bernilai satu, ya kan. Nah, berarti ya kan kalau satu aja bernilai nol ya ya udah hasilnya nol, ya kan. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya keduanya satu ya baru nilainya satu. Nah, itu kalau n. Nah, kemudian ada or, ya kan. Nah, jadi or itu merupakan operasi yang hanya akan menghasilkan nilai nol jika kedua input bernilai nol. Nah, jadi kalau misalnya salah satu aja bernilai satu ya ya udah hasilnya satu, ya kan. Kecuali kalau keduanya bernilai nol baru ya kan hasilnya adalah nol. Nah, itu kalau or. Nah, kemudian ada not ya. Nah, not ini merupakan operasi yang akan membalik nilai input. Misal 0 jadi 1, ya kan? Sedangkan 1 jadi 0. Nah, jadi kayak dibolak-balik gitulah. Nah, itu kalau operasi not gitu. Nah, kemudian ada operasi eh, not and, yaitu merupakan operasi yang akan membalik nilai output dari operasi and. Nah, jadi eh, NAND ini itu singkatan dari not and ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan misalnya ya kan operasi dari n ya kan itu nilainya adalah 0. Nah, maka ya kan dinotkan itu jadi satu, ya kan. Nah, maka operasinya eh, nilai operasi dari not n itu adalah satu ya. Nah, kemudian ada not or ya kan. Nah, not or itu juga sama ya kan, dia akan membalik nilai output dari operasi or ya. Nah, dia akan membalik nilai operasi dari or. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, jika nilai operasi OR-nya itu adalah satu, maka dibalik jadi 0 gitu ya kan. Maka
nilai dari operasi not or itu jadi 0. Nah, begitu. Kemudian ada XOR ya. Nah, XOR exclusive OR. Nah, ini merupakan operasi yang akan menghasilkan nilai 1 jika kedua input itu bernilai beda ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya input yang pertama itu 0, input kedua itu 1, ya kan? Nah, barulah ya kan hasilnya itu adalah 1 gitu. Atau true gitu ya kan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah exclusive not or ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan operasi ini itu akan menghasilkan nilai 1 jika kedua input itu bernilai sama ya. Nah, jadi oke, sorry ya, tadi PowerPoint-nya agak kebalik ya, teman-teman. Agak kepindah sedikit ya. Nah, jadi ya kan di video kali ini ya kan kita hanya akan membahas di slide ini aja ya, teman-teman. Jadi nggak akan ngebahas slide lain. Jadi sorry ya, tadi agak kegeser ya PowerPoint-nya. Oke, kita lanjut. Jadi ya kan kita tahu kalau exclusive OR ini itu jika kedua inputnya berbeda, baru dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, kalau ini kan dibalik nih, exclusive not OR, ya kan? Nah, jadi kayak dibalik, ya kan? Yang awalnya nilainya beda, jadi sama gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya sama, ya kan? 1 dengan 1 ya 1, 0 dengan 0 ya 1 gitu, ya kan? Nah, itu kalau untuk XNOR ya, teman-teman. Exclusive not OR. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, dari semua operasi ini, operasi yang paling sering kita temui dalam aljabar boolean itu adalah operasi AND, OR, dan NOT ya, teman-teman. Atau ya kan kalau kita lihat di sini ada lambangnya ya, ada simbolnya ya, teman-teman. Ya kan kalau AND itu adalah titik atau perkalian. Nah, sedangkan OR itu adalah penjumlahan, dan NOT itu adalah tanda semacam apa ya ini? Aduh, nggak tahu ya. Aku nggak tahu ya kan ini tanda apa ya. Ini kalau nggak salah bukan tanda petik ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini bukan tanda petik. Ya, teman-teman bisa kasih tahu aku di kolom komentar ini tanda apa ya, teman-teman. Ya, tanda not ini itu tanda apa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita menulis sebuah aljabar boolean ya, maka ya kan kita jangan pakai n gitu ya kan, tapi kita pakai titik 2. Titik 2 sih, titik seperti ini ya, titik yang menunjukkan perkalian. Nah, or juga begitu ya kan, kita tulisnya tambah seperti ini ya, untuk menunjukkan penjumlahan. Nah, not juga seperti ini ya kan, kita nulisnya pakai tanda seperti ini ya, bukan pakai not ya. Nah, jadi ya kan kalau kita menulis aljabar boolean ya kan, kita itu mirip lah ya kan, seperti kita itu menulis hitung-hitungan matematika. Tapi bedanya ya kan kalau aljabar boolean ini itu nggak ada pembagian dan juga pengurangan ya kan. Nah, bedanya seperti itu ya kan. Jadi dia itu cuma ada perkalian dan penjumlahan. Nah, kalau perkalian itu n, nah kalau penjumlahan itu adalah or ya kan. Nah, seperti itu ya kan. Jadi kalau misalnya kita menulis nih 1 ditambah 1 misalnya ya kan. Nah, maka hasilnya itu bukan 2 ya kan. Hasilnya itu bukan 2 tapi 1 ya kan. Kenapa? Ya kan karena tambah yang dimaksud itu adalah or, bukan penjumlahan ya kan. Nah, itu ya kan kalau kita nulis aljabar boolean ya kan, 1 ditambah 1 ya hasilnya 1 gitu ya kan. Nah, gitu ya kan. Kalau misalnya bingung ya jelaskan aja gitu loh ya kan. Ini tuh bukan bukan hitung-hitungan matematika biasa, tapi aljabar boolean. Nah, bilang aja seperti itu ya, teman-teman. Atau ya kan biasanya ya kan dalam aljabar boolean biasanya kita itu jarang ya kan menulis seperti itu, 1 tambah 1 ya kan, 1 tambah 0 ya kan misalnya ya kan, dan sebagainya. Jarang ya kita menulis seperti itu ya kan. Biasanya ya kan dalam aljabar boolean ya, namanya juga aljabar ya kan, kita itu nulisnya tuh bukan pakai angka tapi pakai huruf ya kan. Misalnya ya kan A ya kan, nah itu kan lebih tepatnya A ini itu bukan variabel tapi berubah gitu ya kan. Nah, jadi ya kan
biasanya kita tuh pakai peubah gitu ya kan, nulisnya ya kan, bukan pakai angka 1 gitu loh ya kan. Pakai angka 1 atau pakai angka 0 ya kan, bukan ya, tapi kita pakai peubah yang bentuknya itu sebuah huruf gitu ya kan. Misalnya ada peubah A dan peubah B. Nah, peubah A ini nilainya 1, peubah B ini nilainya 1 ya kan. Nah, maka ya kan kalau A tambah B ya kan, itu hasilnya adalah 1 ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Hasilnya adalah 1 ya kan. Karena 1 or 1 itu adalah ya 1 gitu ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya bukan 2 tapi 1 ya teman-teman. Nah, A tambah B. Nah, biasanya gitu ya, kalau dalam aljabar Boolean kita seringnya nulisnya seperti itu. A tambah B, bukan 1 tambah 1 gitu. Ya kan, seringnya tuh begitu. Jadi, perbedaan antara aljabar Boolean dan hitung-hitungan matematika biasa itu jadi terlihat lebih berbeda, ya kan, kalau misalnya kita pakai peubah-peubah yang berupa huruf. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus ya kan contoh lagi ya. Misalnya ya kan misalnya ya kan kita punya dua peubah ya kan, A itu 0, B itu 1. Nah, maka kalau kita nulis A dikali 0 ya kan, maksudnya A dikali B itu hasilnya adalah 0 gitu ya kan. Karena ya kan 1 dikali 1 N 0 itu adalah 0. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, dan di sini ya, di bawah sini kita sudah menyediakan beberapa catatan ya terkait aljabar Boolean. Nah, yang pertama adalah dalam aljabar Boolean tidak ada kebalikan dari penjumlahan maupun perkalian, atau dalam kata lain tidak ada pengurangan ataupun pembagian. Nah, ini sudah aku sebutkan ya barusan ya kan. Nah, kalau di dalam aljabar Boolean dia tuh benar-benar fokus sama penjumlahan dan perkalian. Jadi dia tuh nggak ada pembagian, nggak ada pengurangan. Nah, ini salah satu hal yang membedakan antara aljabar Boolean dan hitung-hitungan matematika biasa. Nah, kemudian yang kedua, operasi NAND ya, not AND, not OR, exclusive OR dan exclusive not OR itu cukup jarang ditemukan. Nah, yang umum hanyalah AND, OR, dan NOT. Nah, ini sudah aku sebutkan juga ya kan, kalau yang paling sering muncul itu ada hanya perkalian, penjumlahan, dan NOT ya. Nah, gitu. Terus yang terakhir, dalam aljabar Boolean variabel disebut sebagai peubah, dan nilai 1 atau true dan 0 atau false itu disebut sebagai konstanta, ya kan? Nah, jadi ya kan kalau misalnya kita mengatakan 1 ditambah 1, ya kan? Nah, maka itu artinya kita menulis menulis sebagai konstanta, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya kita menulis A ditambah B, ya kan? Nah, maka kita itu menulisnya sebagai peubah gitu, ya kan? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan jadi beda ya kan antara konstanta dan peubah, ya kan? Nah, peubah itu ya kan ya berupa huruf gitu ya kan, A dan B ya kan contohnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan variabel ini ya kan itu ya huruf gitu ya kan. Variabel ya kan berupa A dan B ya kan. Nah, itu kita sebut sebagai peubah gitu ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Aku rasa segitu saja sedikit perkenalan tentang aljabar Boolean dari aku ya. Aku ucapkan terima kasih ya. Tak lupa kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!